Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 0805 1182 227001. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah meteorologi dengan judul Pengaruh Fenomena ENSO terhadap Suhu Permukaan Laut dan Angin. Di mana ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada El Nino, Southern Oscillation, atau di sini akan membahas definisi ENSO. Kemudian yang kedua ada kondisi iklim di Samudra Pasifik. Lalu yang ketiga ada pengaruh ENSO terhadap suhu permukaan laut, dan yang keempat pengaruh ENSO terhadap angin. Langsung saja pada topik pembahasan yang pertama, yaitu apa itu ENSO. ENSO dengan singkatan El Nino Southern Oscillation didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Untuk sejarah El Nino, istilah El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. El Nino awalnya digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Kondisi yang muncul berabad-abad lalu ini dinamai oleh para nelayan Peru sebagai El Nino de Navidad, yang disamakan dengan nama Kristus yang baru lahir. Menghangatnya perairan di wilayah Amerika Selatan ini ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas di Samudra Pasifik bagian timur, bahkan dapat mencapai garis batas penanggalan internasional di Pasifik Tengah. Untuk pembahasan yang kedua ada kondisi iklim di Samudra Pasifik. Terdapat 3 kondisi, yaitu yang pertama ada fase netral, di mana angin pasat berhembus dari timur ke arah barat melintasi Samudra Pasifik menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat dan disebut dengan sirkulasi Walker. Selama fase netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Kemudian ada kondisi yang kedua, itu fase El Nino, di mana angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan awan dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan risiko kekeringan. Kemudian fase ketiga, fase El Nino, di mana hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini berarti risiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis. Kemudian ada yang ketiga, pengaruh ENSO terhadap suhu permukaan laut. Sebelumnya, kita mengenal dulu apa suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut adalah suhu perairan yang dekat dengan permukaan laut. Arti dekat ini bisa berbeda-beda tergantung metode pengukuran. Namun biasanya berkisar antara 1 mm hingga 20 meter di bawah permukaan laut. Suhu permukaan laut merupakan salah satu faktor penting dalam sistem iklim bumi, dan beberapa pengaruhnya seperti mempengaruhi pola cuaca dan musim, kemudian meningkatkan intensitas fenomena cuaca ekstrim, lalu ada menyebabkan perubahan arus laut dan mempengaruhi ekosistem laut. Kemudian pengaruh ENSO terhadap suhu permukaan laut ada 2, ada El Nino dan La Nina. Yang pertama El Nino. Saat El Nino terjadi, pasokan air hangat dari Samudra Pasifik Ekuator Barat mengalir ke timur, sehingga meningkatkan suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator Tengah dan Timur. Hal ini menyebabkan penurunan suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator Barat, termasuk Indonesia. Nah, sedangkan untuk La Nina, itu sebaliknya. Pada fase La Nina, pasokan air hangat dari Pasifik Ekuator Barat berkurang, sehingga suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator Tengah dan Timur menjadi lebih dingin. Di sisi lain, suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator Barat
cenderung lebih hangat. Lalu yang keempat ada pengaruh ENSO terhadap angin. Untuk dampak ENSO terhadap suhu permukaan laut dan angin di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Yaitu yang pertama seperti perubahan pola curah hujan, di mana musim hujan yang lebih basah atau kering dapat berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air, dan resiko bencana alam. Lalu yang kedua ada perubahan pola gelombang, karena gelombang yang lebih tinggi dapat berakibat pada kerusakan infrastruktur di pesisir pantai. Yang ketiga ada perubahan suhu udara. Perubahan suhu permukaan laut dapat mempengaruhi suhu udara di daratan, yang dapat berakibat pada kesehatan manusia dan ekosistem. Untuk hasil visualisasi pada tahun 2020 ini, itu selama El Nino, terjadi pemanasan yang signifikan di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik ekuatorial. Angin barat lebih kuat di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik. Ini dapat dilihat dari skalanya. Lalu untuk visualisasi pada tahun 2021 ini, selama La Nina, terjadi pendinginan di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik ekuatorial. Angin pasat menguat, membawa air hangat ke barat dan menarik air dingin dari bawah ke permukaan. Lalu untuk visualisasi yang ketiga tahun 2022, dapat dilihat perbedaan warnanya pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan pada tahun 2022 ini tidak ada warna skalanya. Ini berarti kondisi netral tanpa anomali suhu yang signifikan, dan juga pola angin pasatnya normal. Untuk ketiga visualisasi ini menunjukkan bagaimana anomali suhu permukaan laut dan pola angin berubah selama fenomena ENSO dalam rentang waktu 3 tahun, dengan perbedaan yang signifikan antara kondisi El Nino, kondisi La Nina, dan kondisi netral. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.